Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang lagi dengerin podcast ini. Sekarang aku sama teman-temanku mau ngobrol nih tentang kemanusiaan universal atau hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, kita mau kenalan dulu nih. Aku Merina Nabila Saputri, NIM 1921141123. Aku Anastasia Hendarto Putri, NIM 1921141121. Aku Agustina Kusuma Ningtyas, NIM 19211419. Oke, sebelumnya aku mau nanya ke kalian, apa sih yang kalian tahu atau apa yang terlintas dalam pikiran kalian tentang HAM? Kalau dari aku ya, HAM itu hak-hak yang sudah ada di diri kita dan melekat di setiap manusia sejak manusia itu lahir, tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, suku, dan agama. Kalau menurut aku tuh udah ada sejak kita diciptakan, jadi masih zaman waktu kita udah punya hak. Oh, nah kalian pernah nggak sih ngalamin atau melihat langsung pelanggaran HAM di sekitar kalian? Kalau melihat sih pernah ya, di depan aku langsung tuh tetangga aku, mantan tetangga aku tepatnya, dia ini dulu dititipin anak sama adiknya. Dari sepenglihatan aku, dia tuh anaknya ini kan masih kecil kan, dari kecil dia dirawat sama tetanggaku ini. Nah, dari kecil ini tuh aku pernah lihat karena anak kakaknya dia itu temanku, kita anggap kakak sepupunya dia temanku, jadi aku suka main gitu, dia suka dipukul sih. Terus kalau misalkan dia lagi main nih di luar kelamaan, disuruh pulang, itu kayak diseret gitu loh. Oh my god. Itu termasuk pelanggaran HAM gak sih? Iya kan ya? Iya kan kekerasan. Iya. Kekerasan tuh pasti anak kecil itu tuh udah pelanggaran HAM-nya sebagai anak. Iya. Asasi itu kan nanti kan itu berpengaruh sama tumbuh kembang dia kan ya. Iya benar. Nanti misalkan dia di rumah nih ya, dia ngalamin pelanggaran HAM kayak kekerasan. Nanti siapa tahu dia punya dendam gitu di hatinya kan. Nanti dia bakal ngelakuin itu ke orang-orang lain di luar rumahnya kayak teman-temannya. Dia bakal balas dendam sama teman-temannya. Iya, bisa jadi tuh karena kelihatan kayak gitu. Terus Agnes ada nggak cerita? Oh, kalau aku sih dulu tanpa sadar aku pernah melakukan pembulian kalian. Oh my god, Agnes. Gitu. Gimana tuh? Aku bercandain, kayak bercanda-bercanda gitu, aku bercandain temen aku. Terus sampai-sampai dia tuh nggak, kalau aku tanya dia nggak pernah mau jawab. Terus kan bingung kenapa ya. Terus aku tanya sambil aku minta maaf dong kalau aku ada salah. Setelah dia maaf itu tanya kenapa, dia bilang bercandaan itu nggak kayak aku jangan kayak gitu, itu udah kayak udah bully gitu. Siang udah aku jahat banget kayak gitu ya. Agnes Itu jahat. Itu jahat sih. kan tanpa sadar kan bercanda. Tapi kayaknya gue pernah deh ngalamin kayak lu, Nes, tapi di keluarga gue sih. Gimana? Gimana? Kan gue nih 4 bersaudara kan. Jarak antara gue sama adik gue yang terakhir tuh jauh ya. Kayak saudara-saudara biasanya sih ya pasti adalah ledek-ledekan. Kalian juga pasti gitu kan? Iya. Nah iya kan jadi nama belakang papa tuh ada nama Hendartonya. Kalau misalkan lo denger nama gue pasti ada Hendarto Putri, pasti nggak nyangkanya Hendarto itu nama papa gue kan. Iya. Nah di adik gue yang terakhir itu nggak ada nama Hendartonya. Jadi kayak cuma nama matanya Felixia Adisti kayak nama orang-orang normal pada biasanya. Nah terus tuh eh ya gue suka ledekin gitulah sampai-sampai diomelin gitu sama mama gue kayak nggak boleh gitu sama adiknya minta maaf. Anak jahat. Iya, secara sama adiknya. Iya suka gue ledekin gitu kayak ih kamu nggak ada nama Hendartonya kayak nggak ketahuan anaknya siapa. Coba kalau misalkan aja ada si Hendarto Putri, oh anaknya Pak Hendarto nih. Coba kalau Matea Felixia Adisti pasti nggak ada yang tahu bapaknya siapa. Masih kecil udah digituin, kasihan. Enggak kok itu cuma bercanda sih. Ujungnya gue minta maaf kok. Ya kan,
jangan lupa minta maaf sih yang penting. Iya, penting sih itu. Sebenarnya tanpa kita sadari itu kita pasti pernah ngelakuin atau ngalamin pelanggaran HAM. Contohnya kayak yang udah disampaikan Anas tadi kan tentang adiknya atau dia ngeliat tetangganya atau Agnes sama temennya. Nah, biasanya itu tuh awalnya dari bercandaan. Kita bercandaan sama orang, kita anggap hal itu lucu, tapi belum tentu orang yang dibercandain itu nganggap lucu. Iya Bisa benar. jadi dia merasa tersinggung, sakit hati, dan buat dia jadi rendah diri, atau bahkan buat dia dendam. Iya, benar. Dari bercandaan itu tuh lama-kelamaan bisa berkembang jadi pembulian. Iya ya, tanpa kita sadari. Iya, padahal niatnya cuma bercanda ya. Iya. Awalnya bercanda. Nah, pembulian tuh kayaknya udah ada di semua kalangan umur di Indonesia nih. Baik dari orang dewasa maupun anak kecil. Nah, di Indonesia ini menurut kalian kasus yang paling sering muncul tuh apa? Iya sih, bullying di sekolah. Ya Iya kan? nggak sih? Kayak Tanpa senior mandang terhadap umur sih. ya senior terhadap junior kan yang paling sering Iya. diberitain di TV. Iya, karena senior nganggep dulu aja gue diginiin nih, gak kenapa-kenapa. Terus dia ngelakuin ke juniornya, masa dia kayak gitu aja nggak kuat sih? Padahal kan itu setiap orang beda-beda ya, nggak bisa disamain. Iya, karena biasanya berawal dari dendam dia pernah ngalamin, terus dia ngelakuin ke orang yang di bawahnya. Nah, Iya. yang lebih miris, sekarang anak SD udah ada yang bully. Oh Kayak iya, kasus banyak tuh di TV-TV ya. Itu banyak kan? tuh bener. Kayak kasus ada nih satu, dia tuh siswa SD negeri di Grobogan berinisial RS tuh ngalami depresi berat karena menjadi korban bullying selama 2 tahun sama teman-temannya. Awalnya tuh RS tuh korbannya itu kelas 4, main sepak bola dalam kelas. Boleh ditendang sama dia tuh mengenai jam dinding hingga jatuh ke lantai. Nah, pihak sekolah itu minta ganti rugi sebesar 300.000. Jam dinding 300.000 gimana? 300.000 itu Jam apa? per jam 50.000 juga ada, itu kebangetan sih. Iya kan? Kayak nggak masuk akal gitu kan. Nah, jadi keluarganya tuh belum bisa ganti rugi. Nah, karena keluarganya belum bisa ganti rugi, RS tuh mulai dibully sama temen-temennya. Kayak dijambak rambutnya, diludahi, disiram air, bahkan pernah disekap sama teman-temannya. Itu kebangetan sih, kayak disekap, diludahin, ya ampun, dijambak. Padahal masih SD ya Iya kan. loh, masih. Gimana nanti ke depannya kan. Iya benar-benar serem sih itu. Iya. Nah, menurut kalian nih, dari kasus ini melanggar sila Pancasila keberapa? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa tuh? Di situ kan kayak harusnya ada persamaan derajat antar sesama manusia gitu kan, persamaan hak, persamaan kewajiban, yang melarang adanya diskriminasi. Kalau menurut aku itu sih. Oke, kalau Agnes? Nah, kalau aku sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Gara-gara kan tiap semua rakyat tuh perlu punya hak untuk dilindungi. Kalau menurut aku itu dia nggak punya hak untuk dilindungi. Itu kan. Terus yang maksudnya itu kan dia juga bilang kayak masalah biasa anak SD gitu kan. Artinya itu sampai bullying Sampai depresi gitu ya. Iya, ini berarti kurang kurang memperhatikan anak itu. Jadi kayak nggak adil gitu. Iya. Nah, menurut kalian nih, apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM kayak bullying dan lain-lain di kehidupan sehari-hari kita? Mulai dari aku ya. Kalau dari aku, kalau misalkan ini kan anak SD ya, tentang bullying itu lebih dikasih ini aja sih, edukasi, kayak sosialisasi sejak dini, sejak SD. Kalau bullying itu bisa berdampak buruk bagi si korbannya, kayak secara mental, kan dia bisa jadi takut gitu. Terus kalau misalkan untuk buat yang SMP SMA tuh lebih kayak gimana ya, kalau dia nganggap dia senior, dia pernah berpengalaman seperti itu, kalau dia tahu itu buruk sih sebenarnya nggak usah
jadiin turun-temurun ya, karena kan setiap orang beda-beda pandangan tentang hal itu kan, nggak bisa disamaratain. Kalau dia kuat, harusnya orang lain juga kuat. Sebenarnya menurut aku itu nggak bisa dipukul rata gitu sih. Ya, lagian anak SMP atau SMA tuh mungkin udah mengerti lah Iya, mengenai ini apa namanya udah HAM luma, yang dimiliki semua orang kan. iya udah cukup paham lah buat nanggepin hal itu. Terus Agnes gimana? Kalau menurut aku ya itu uh, kadang ya kan biar dia nggak beli terus nih, misal kena beli terus dia nggak mau beli terus aku kayak tutup mata tutup telinga kayak ya udah bodo amat gitu. Iya benar, Jadi kalau nggak dia suka nggak usah biar dia diliatin lah ya. capek, iya biar dia capek gitu. Jadi dia nggak, kan kalau dia capek ya udah ini nggak asik gitu kan, dia karena beli itu asik jadi makanya dia ngelanjutin terus gitu, jadi mending kita tutup mata tutup telinga aja sih. Iya, Oke. Kan HAM itu tuh unsur yang ada di diri manusia tuh sejak diciptakan dan merupakan hak yang tidak bisa diabaikan. Nah, manusia tuh memerlukan HAM untuk melindungi diri, martabat kemanusiaannya, dan sebagai dasar dalam bersosialisasi dengan sesama. Menghormati, melindungi, menjunjung tinggi, dan menegakkan hak asasi manusia itu kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, HAM tuh udah diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, sebenarnya setiap bentuk pelanggaran HAM itu tuh akan diadili. Nah, oleh karena itu, semua orang tuh harus ikut menjunjung tinggi dan menegakkan hak asasi manusia. Jadi, jangan diam aja kalau kalian nyaksiin adanya pelanggaran HAM, laporkan. Dan untuk semua orang yang pernah dilanggar hak asasinya, jangan takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ayo beranikan diri untuk melapor agar tidak ada lagi orang yang ditindas dan HAM-nya dilanggar. Oke, sekian podcast kita hari ini. sip. Makasih banyak buat Anas, Agnes, Makasih juga ya. Juga udah mau cerita-cerita. Oke. Oke. Dadah. See you, bye. Bye-bye. bye.